Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Kita masih bisa mempelajari usul fiqh ya. Dan mudah-mudahan dari materi ini kita bisa memahami dalil-dalil dalam agama itu jauh lebih baik lagi ya. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya, siapa orang yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan faqihkan orang tersebut dalam ilmu agama. Dan salah satu yang membuat seorang itu faqih adalah mempelajari usul fikih. Ya, terakhir kita sampai pembahasan apa? Kalam ya, khobar sama insya ya. Sekarang kita masuk ke kalam sudah ya, majas berarti ya. Insya sudah kan? Ya. Kita masuk ke al-haqiqatu wal majas ya. Hah? Insya udah. Yang bi itu wa qabil tuh. Khobar sama insya. Silakan sekarang hakikat dan majas. Dibaca matanya. Al-haqiqatu wal majas. Sataput silakan. Tamu enggak? Wa yanqasimul kalamu. Nah, itu silakan. Wa yanqasimul kalamu min haythu ila Hakikotin oh min haisul istimali ila hakikatin wa majazin majas ya. Al-lafzu fima wada'a lahu asadun lil hayawan wal muftarasi ya. Asadun lil hayawanil muftarasi. Akhraja bi kaunina mustakmalu al-muhmilu fala yusamma tan majaz wala majazan. Terus wa kharaja bi qaulina bima wadu'alahu al-majaz ya. Watan qasimu haqiqatu ila salah sati aksamin lugawiyatin wa urfiyatin ya, cukup. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru. Yang sebelumnya kita membahas tentang kalam.
Ya, kalam itu ada khobar, ada insya ya di bulan lalu. Sekarang kita masuk tentang masih berkaitan juga kalam. Jadi kalam itu sama di bahasa Arab atau di bahasa Indonesia juga ada al-haqiqah wal majaz. Ada makna secara hakikat, ada majaz. Ya, nanti apa itu nanti kita lihat. Nah, wayan qasimul kalam, kalam itu terbagi dari sisi penggunaannya itu kepada hakikat dan majaz. Ya. Fal haqiqah, adapun kata kalam atau kalimat atau kata haqiqah itu adalah al-lafdhu al-musta'malu, itu satu lafaz yang digunakan dipakai fima wada'alahu, sebagaimana kata itu memang dibentuk. Misalnya lafaz singa, asadun. Asadun itu apa? Kalau secara hakikat ya binatang. Enggak ada yang manain asadun itu pesawat gitu kan. Secara asal asadun itu ya lil hayawan, menunjukkan satu hewan buas. Wal muftaras itu hewan lil hayawanil muftaras, itu menunjukkan hewan yang buas, muftaras. Nah, itu definisi hakikat. Jadi kata yang dia tuh dipakai, digunakan oleh para pengguna bahasa fi ma wada'alahu, ya sebagaimana dia memang digunakan, asalnya memang seperti itu. Nah, keluar dari definisi al-musta'mal itu adalah al-muhmil, yaitu kata yang tidak digunakan, ya, tidak digunakan. Fala yusamma haqiqatan wala majaz, ya. Maka kata tersebut itu tidak disebut hakikat juga, dan juga tidak disebut juga sebagai majaz, ya. Nanti ada detailnya ya, nanti ada detailnya. Kemudian dan keluar dari perkataan atau definisi ya, beliau membatasi fi ma wada'alahu, ya, fi ma wada'alahu al-majaz, ya. Keluar dari definisi fi ma wada'alahu yang digunakan sebagaimana dia dibentuk itu majaz, karena majaz itu penggunaan kata yang di luar dari makna aslinya, ya. Nanti ada contohnya juga, nanti kita lihat contohnya masing-masing. Nah, itu misalnya kalau contoh, misalnya aku melihat singa sedang berkhutbah di mimbar, pasti lafaz singa itu nggak mungkin dimaknai hakikat, karena pasti maksudnya itu orang pemberani gitu kan, itu majaz, ya. Kayak gitu. Jadi kalau hakikat itu ya sebagaimana asalnya gitu ya. Apa ya kalau di bahasa Indonesia tuh ungkapan ya, kayak apa sih namanya? Bukan hiperbola. Ada istilah dalam pelajaran bahasa Indonesia juga sama ya. Majaz juga sih kalau nggak salah. Nah, kemudian watan qasimul haqiqah, hakikat itu terbagi menjadi 3. Ada hakikat lugawi, ada hakikat syar'i, ada hakikat urf, secara adat kebiasaan, ya. Jadi hakikah juga ada 3. Ada menurut lugawi, ya, secara bahasa, ada hakikat syar'i, ada juga hakikat secara urf. Nah, Anda lanjut dulu ya. Fal lugawiyatu, maka hakikat secara lugawi adalah al-lafdhu al-musta'malu fi ma wada'alahu fi lughah. Itu satu lafaz yang memang digunakan sebagaimana kata itu dibuat dari sisi bahasa, ya. Maka fa kharaja biqaulina, maka keluar dari definisi tadi fil lughah dengan kata fil lughah, yaitu hakikat syar'iyyah dan hakikat urfiyah. Misalu dzalik, contohnya as-shalah, ya, lafaz as-shalah ya, salat ya, lafaz salat ya, fa inna haqiqataha al-lughawiyata ad-du'a. Maka kalau salat itu makna hakikatnya apa? Maka tanya dulu, hakikat apa nih? Ya, hakikat lugawi. Kalau hakikat lugawi, salat itu maknanya doa. Ya, as-shalah itu maknanya doa. Ini dari sana ya. Memang kalau dicek di kamus akan terlihat seperti itu, ya. Fatahmilu alaihi fi kalami ahli lughah. Maka
kemungkinan itu atau makna salat adalah doa itu adalah tinjauan kata as-shalah ditinjau secara hakikat secara ahlul lughah atau ahli bahasa. Ya. Itu contohnya ya lafaz salat. Ya, contohnya lafaz salat. Kita cari contoh yang lain. Nah, kemudian wal haqiqatu syar'iyyah, sedangkan hakikat syar'i adalah al-lafzu al-musta'malu fi ma wada'a lahu fi syar'i. Ya. Itu lafaz yang digunakan sebagaimana dia penetapannya dari sisi syar'i. Ya, maka keluar dari perkataan fi syar'i yaitu hakikat secara lugawi dan secara urfi, ya. Nah, ini contohnya juga sama. Mithalu dzalik, di sini Syekh Utsaimin, ini kan matan ya. Ini matanya panjang juga, ya. Matanya panjang, nanti kita lihat syarahnya. Di sini Syekh Utsaimin masih mencontohkan as-shalah juga, ya kan? Fa inna haqiqataha asy-syar'iyyata al-aqwal wal af'al al-ma'lumah. Ya. Jadi kalau salat ditinjau secara hakikat, ya, ditinjau secara hakikat syar'i, itu maknanya adalah aqwal, perucapan, wal af'al dan gerakan-gerakan al-ma'lumah yang sudah diketahui. Maksudnya kondisi seorang yang dimulai dari takbir, ya, dan diakhiri dengan salam. Itu yang dimaksud dengan salat. Itu mana? Jadi kalau kita mengungkapkan ungkapan atau memunculkan kata as-shalah di tengah komunitas ahli fikih, maka orang-orang di situ pasti akan menyangka salat itu adalah yaitu yang dimulai dari takbir sampai diakhiri oleh salam, gitu ya. Cuman kalau lagi rapat di tengah-tengah para ahli linguistik, salat itu ya doa mananya, gitu. Jadi tergantung siapa yang melihat makna kata itu. Tapi ini masih hakikat ya, belum dimajaz. Kalau majaz itu tadinya singa jadi orang pemberani, kan jauh kan? Nah, itu nanti ada setelah ini berubahnya makna hakikat ke majaz itu biasanya ada jembatannya atau ada keterkaitannya. Coba misalnya tanya kayak tadi contoh yang baru dimunculkan kan di sini adalah asad. Kenapa ketika kalau dalam bahasa Arab sering dicontohkan ra'aitu asad fil mimbar, aku melihat asad di atas mimbar. Kira-kira maksudnya apa tadi? Maksudnya kira-kira apa? Si asad itu apa? Orang pemberani. Nah, hubungannya apa sama asad yang aslinya itu apa? Hubungannya apa? Nah, itu namanya dalam ilmu balaghah namanya alaqah. Alaqah itu ikatan. Jadi nggak mungkin misalnya gini, aku melihat tikus di atas mimbar. Pas ditanya emang apa tikus? Tikus itu maksudnya orang pemberani. Kita loading kan, apaan hubungannya kan? Nah gitu. Jadi berpindah dari mana hakikat ke majaz itu mesti ada alaqahnya, ada keterkaitannya, ya. Dan ini sebenarnya tuh jadi challenging ya, jadi menantang itu kalau dibawa ke dalil-dalil syar'i. Nanti menentukan alaqah itu enggak mudah, ya. Misalnya, ya itulah kadang bisa juga yang menjadikan perbedaan pendapat fikih, gitu kan. Misalnya aula mastumun nisa, menyentuh, lamas. Kalau di mazhab ini, itu maknanya jima, ya. Karena menyentuh itu maknanya jima. Masih ada hubungan enggak? Nah, tapi bagi para ulama yang memaknai menyentuh itu adalah jima, itu makna hakikat apa majaz? Majaz, ya kan? Nah, kayak gitu. Jadi aplikasinya, materinya sih simple, cuma nanti kalau kita pakai nih di pembahasan ya fikih lah gitu ya, itu tuh jadi banyak ya, jadi banyak aplikasinya dan kita sadar bahwa disinilah timbul perbedaan gitu kan. Misalnya memaknai salah satu kuru, ya. Jadi jangan sampai 3 kuru, ya kan? Di madhab
apa namanya? Kalau keliru tuh mazhab Syafi'i maknanya kuru itu adalah suci. Ya. Di mazhab Hanafi itu maknanya adalah haid. Ya. Nah, itu nanti tinjauannya gitu. Kuru itu apa? Coba dicek mana hakikatnya apa. Kalau hakikat lugawi mananya apa, gitu kan? Jadi kan nanti beda. Kalau kuru mananya haid berarti abis haid berhenti, meskipun belum suci boleh. Ya. Kalau misalnya memanakan kuru adalah suci, ya berarti baru selesai haid tapi belum suci, ya berarti belum boleh, gitu kan? Kayak gitulah nanti aplikasinya. Cuman ini kan contoh gampang, cuman singa yang baru dimunculkan, ya, seperti itu. Nah, lanjut tadi sampai sholat, ya. Sholat makna hakikat syar'i tadi, ya. Kalau lagi ngomong sholat di tengah rapat para ulama, pasti maknanya adalah, apalagi misalnya lagi rapat ahli fikih semua, ya maknanya ya itu Allahu Akbar sampai salam. Nggak ada yang tiba-tiba ada satu panelis yang maknanya doa. Gimana kita lagi penggunaan ini maknanya adalah hakikat secara syar'i, gitu kan. Nah, itu kadang kita perlu tahu, ya, kenapa ini dibedakan. Ya kan, jadi salat itu adalah aqwal wal af'al al-ma'lumah al-maftuhah yang diawali bitakbir dengan takbir, al-mukhtatimah yang diakhiri bitaslim dengan salam. Ya, fatahmilu fi kalami ahli syar'i ala dzalik. Maka kata shalah dihamel. Hamel itu dipahami, ya, dipahami. Ya. Dipahami, dimanai oleh ahli syariat itu sebagai makna sholat, ya. Seperti itu. Kemudian wal haqiqatu urfiyah, sedangkan hakikat urf adalah al-lafdhu al-musta'malu fi ma wada'a lahu fil urfi, ya. Yaitu lafaz yang digunakan yang maknanya sesuai dengan adat setempat, urf, ya, kebiasaan. Ya, fa kharaja biqaulina, maka keluar dari perkataan fil urf itu adalah hakikat lugawi wasyar'i, ya. Itu cuman pembatasan. Nah, contohnya di sini contoh yang lain. Itu lafaz ad-dabah. Misalu dzalik lafaz ad-dabah. Dabah ini maknanya apa? Tergantung. Lihat makna hakikat apa. Fa inna haqiqataha al-urfiyah, kalau ditinjau dari sisi hakikat secara adat kebiasaan, ini dalam bahasa Arab, ya. Dalam ini kan ad-dabah itu adalah zatul arba'i minal hayawan. Pokoknya hewan berkaki 4, mau kuda, mau apapun, gitu kan. Fatahmilu, maka dihamel, dipahami makna dabah itu sebagai hewan berkaki 4 fi kalami ahlil urfi, ya, sebagaimana perkataan, ya, orang atau adat istiadat setempat. Ini di sana, ya. Kalau ngomong dabah itu adalah hewan berkaki 4. Ya. Lanjut. Ustaz Ade, wa faidatun, wa faidatu ma'rifati, silakan. Taksimil haqiqati an-nahmilu kulla lafdhin ala maknahu al-haqiqi fi maudi istimalihi. malu fi istimali fil lugati ala haqiqati lugawiyati wa fi istimali syar'i alal haqiqati syar'iyati wa fi istimali
ahlil urfi ahli urfi ala haqiqatil urfiyati. Nah, faidahnya apa? Kita tahu ada hakikoh lugawi, ada hakikoh syar'i, ada hakikoh urfi. Nah, di sini kasih tahu faidahnya itu adalah an-nuhmilu kulla lafdhin. Jadi nanti kita itu bisa memahami, ya, menginterpretasi setiap lafaz dari sisi mana hakikatnya itu tergantung penggunaan siapa, gitu ya. Maka dipahami dengan penggunaan ahli lughah alal haqiqati lughawiyah. Kalau penggunaan ahli bahasa ya kita memanainya dengan hakikat lugawi. Wa fi istimali syar'i, kalau penggunaan dari sisi syariat maka kita memahaminya dari sisi makna hakikat secara syar'i. Wa fi istimali ahli urfi juga begitu, ya. Nah, contohnya begini. Ya misalnya gitu, kalau misal ketemu nanti di nas, teksnya yang ngomong nabi. Kemudian dia nanti Anda nggak ingat contohnya ya. Misalnya ngomong satu lafaz. Kira-kira kalau ngomongnya nabi, maknain hakikatnya hakikat apa? Kira-kira? Hah? Kalau misalnya nabi ngomong lafaz misalnya apa namanya ya? Sholat lah misalnya gitu. Yang ngomong nabi, kira-kira mana sholatnya mau dimanai hakikat apa? Hah? Syar'i. Ya. Kenapa nggak lugawi? Hah? Kan nabi orang Arab. Gimana? Kenapa lugawi? Hah? Kenapa lugawi? Hah? Syar'i. Ya, kalau lugawi kenapa? Kira-kira? Hah? Kalau Nabi ngomong sholat, kira-kira makna sholat itu tuh doa diawali takbir dari salam atau yang lain? Ya, kalau kami sih ya, pendapat saya ya. Iya, syar'i. Iya, syar'i. Ya gitu ya, karena Nabi itu apa namanya terkenalnya gitu adalah pembawa risalah. Nah, mungkin ngomong sholat, misalnya gini, apa yang hadis musi sholat itu, ulangi kata Nabi kan, fa antum lam tusolli, kamu belum sholat. Nah, lam tusolli di situ tuh maksudnya tuh ulangi bahwa kamu belum berdoa apa belum sholat, yang Allah belum sholat, ya. Kayak gitulah, ya kan? Nah ini jadi makanya ya kita paham ini tuh ya supaya nggak keliru. Nanti ada kondisi-kondisi di mana kita memahaminya dengan makna hakikat yang lain. Nanti ada indikasinya, gitu ya. Jadi nggak dipukul rata, ya. Dan itu yang sebenarnya jadi titik orang tuh beda-beda. Ya bisa jadi karena dia nggak belajar usul fikih atau memang dia punya pendapat lain, gitu ya. Paham ya? Ini jadi manfaatnya tuh ya, kita tahu makna hakikat. Ya. Sekarang nomor 2, wal majaz. Sekarang kita bahas majaz. Satu ya, silakan. Asadun lirajulis syuja'i. Ya juzu bidalilin sahihin hakikati ilmil bayan
bil qarinah. Ya cukup. Ya, ini namanya qarinah ya. Tadi qarinah itu indikasi. Atau tadi saya nyebutinnya alaqah ya. Ada semacam ada ikatan gitu ya. Tadi apa sih bahasa kitanya? Korelasi gitu. Korelasi antara singa sama orang pemberani itu dapat kan, nyambung gitu, ada korelasinya, ada keterkaitannya gitu ya. Nah, sekarang majaz. Majaz itu ya lawannya hakikat. Itu satu lafaz yang dia digunakan nggak umum. Ya, contohnya singa tadi kan. Singa tapi dipakai untuk mengungkapkan lirajuli syuja. Rajul lelaki yang pemberani gitu ya. Nah, fakharaja biqaulina, keluar dari perkataan definisi musta'mal itu al-muhmil yang tidak digunakan lagi, maka itu tidak disebut hakikat sama majaz ya. Dan keluar juga dari definisi fi ghairi ma wada'alahu adalah al-haqiqah, karena kalau hakikat itu penggunaan kata sesuai peruntukan awalnya ya. Wala yajuzu hamlul lafzi ala majazihi, dan enggak boleh ya membawa satu lafaz dari makna hakikat ke makna majaz illa bidalil, kecuali dengan dalil yang sahih yamna'u min iradatil haqiqah ya. Jadi nggak boleh kita tiba-tiba kita ngomong maknanya majaz ya, nggak umum ya. Itu juga coba misalnya orang dia ngoceh gitu, tapi bisa di depan pengadilan gitu ya. Kemudian dia bilang ya dia punya interpretasi lain gitu kan, nggak bakal diterima dia, karena dia menjadikan kata ini sebagai majaz, maksudnya ini bukan ini, kan susah ya kan. Sedangkan secara asal itu kita hanya menilai biasanya awal itu ya maknanya adalah makna hakikat. Dan nggak mungkin seorang memahami makna hakikat ke majaz kecuali ada indikasi ya, ada korelasinya, ada dalil yang menunjukkan perpindahan dari makna hakikat ke makna majaz tadi ya. Wa huwa ma yusamma fi ilmil bayan bil qarinah. Dan dalil atau penunjuk itu disebut dalam ilmu bayan dengan qarinah ya, dengan qarinah. Ya, paham ya? Ini maksudnya harus ada dalil, Ustaz. Dalil itu indikasi. Ada indikasi, bukan dalil syar'i maksudnya. Petunjuk gitu ya, petunjuk. Kayak tadi dalilnya, salah satu contoh dalil di sini maksudnya ada tadi qarina atau ada keterkaitan, korelasi. Nah, itu berarti memungkinkan makna kata itu bisa dimaknai makna majaz. Ya. Kayak gitu ya. Wa yushtaratu li sihhati isti'malil lafdhi fi majazihi, dan syarat ya sebuah lafaz itu bisa dianggap majaz, yaitu pertama di sini wujudur tibati bainal ma'nal haqiqi wal majazi, yaitu adanya ikatan, irtibat. Ini bahasanya irtibat, korelasi, ikatan antara makna hakiki dengan makna majaz. Majaz ini banyak banget macamnya. Kalau nggak salah tuh sampai lebih dari 10 lah jenisnya itu. Apalagi di bahasa Arab, ya. Majaz itu nggak sesimpel tadi asad jadi orang mukmin, enggak. Itu pelajaran detailnya itu ada di ilmu bayan. Ilmu bayan itu ilmu balaghah. Ya. Dan perdebatan bahwasanya di Al-Qur'an itu ada enggak majaz apa enggak, itu rame juga. Ya, sekarang Anda tanya bisa, di Al-Quran itu ada makna majaz apa enggak? Hah? Ikhtilaf, ada 3, ada ulama 3. Dan sebenarnya nanti ya kita bahas ya. Ini seru, cuman perlu satu pertemuan lagi ya. Jadi yang lebih sahih bahwasanya di Al-Quran itu enggak ada majaz. Kenapa? Karena enggak mungkin Allah itu menurunkan kata ya yang kemudian nggak bisa dipahami langsung, harus mikir dulu apa ya ininya ya,
korelasinya atau irtibat apa alaqah gitu kan. Gitu ya. Satu. Kemudian kalau di Al-Qur'an ini Anda langsung ini aja ya yang menurut Anda paling kuat ya, meskipun nanti yang bilang ada majas juga kuat juga ya. Contoh lain itu adalah kalau di Al-Qur'an itu ada majas, maka satu kata tersebut boleh dong ditimpa diganti dengan kata yang sebagai majasnya ya, atau ditimpa dengan kata yang lain. Nyatanya nggak boleh. Berani nggak antum merubah kata di Al-Quran? Oh ini majas nih, hakikatnya ini gitu. Antum ganti, antum tilawah pakai kata itu boleh nggak? Nggak boleh, bisa kufur. Ganti-ganti kata di Al-Quran itu nggak boleh ya kan. Itu yang menurut Anda paling cukup kuat. Ini Jumhur ada. Jumhur ulama bahwa di Al-Qur'an itu ada majas. Contohnya itu adalah di surat Yasin ya. Fas'al bentar. Ahlal qaryah itu. Surat apa sih? Surat Yasin kan ya? Bentar. Ahlal qaryah. Yang juga ada majas tapi ada syarat tertentu Ustaz ya? Ada. Iya, pasti ada. Salah satu jangan berubah makna hakikatnya. Qaryah. Kenapa? Bisa jadi. Bisa ada perbedaan. Apa ya lafaznya? Bentar, sini ada enggak ya? Surat contoh ya, tapi ini antum harus belajar was'alil afwan ya, Yusuf, surat Yusuf. Was'alil qaryah ya. Qaryata. Ini surat Yusuf ayat 82. Allah Ta'ala berfirman, was'alil qaryata allati kunna fiha wal irallati aqbalna fiha wa inna lasadiqun. Coba lihat dulu ayat sebelumnya 81 tuh dia lagi berbicara tentang apa ya? Tiba-tiba was'alil. Was'alil kan artinya bertanyalah gitu kan. Surat Yusuf surat 12 ayat, coba lihat ayat 21-nya. Ayat 81 kita lihat. Udah ketemu? Salah. Kalau hadis banyak Ustaz ya? Bacanya. Kenapa? Kalau hadis banyak. Hadis. Nah, Ya kalau hadis bisa. Ya ada beberapa tapi ya umumnya ya mana hakikat. Ya, kecuali ada dalil. Kan irji'u ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraka wa ma syahidna, ya kembalilah kepada ayahmu dan katakanlah wahai kami, sungguhnya anakmu telah mencuri dan kami hanya menyaksikan apa yang kami ketahui dan sekali kami tidak dapat menjaga menjaga barang yang gaib. Nah, kemudian ayat 82, was'alil qaryata, dan tanyalah qaryah. Qaryah itu desa. Desa, kalau qaryah itu kalau bahasa kitanya itu kecamatan. Dan tanyalah kepada desa itu, ya, allati kunna fiha, yang dimana kami berada di situ, fiha wal ira allati aqbalna fiha, dan kafilah yang kami datang bersamanya. Nah, sekarang pertanyaannya, desa itu bisa ngomong nggak, bisa ditanya nggak? Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, qaryah di situ maknanya itu hakikat apa majas? Majas. Maksudnya apa? Iya. Berarti ada dong majas di sini. Ada dong majas di di Al-Qur'an. Ini salah satunya ya, salah satunya. Kemudian tapi nanti kalau dijawab sama yang enggak ada majas, ya bisa aja di akhirat aja kulit bisa ngomong. Ya kan? Ya bisa aja nanti desa ngomong. Ya.
Ini kan ya makanya itu jadinya jadi rame kalau diterusin ya. Ya tapi ya sementara ini yang kuat ya itu kan dibantah lagi gitu. Nggak ada, itu bukan majas. Ya itu kan pemahaman antum aja maksudnya. Tapi memang benar tafsirannya maksudnya jalan tengahnya tuh gini. Yang menengah itu ahli bahasa. Jadi gini, enggak, yang bilang majas benar, yang bilang hakikat juga benar. Jadi ini itu memang ungkapan bahasa Arab. Jadi ini tuh apa sih namanya uslub, gaya bahasa, gitu. Yang bilang majas benar, yang bilang hakikat benar. Cuman orang Arab kalau mau bilang ngomong begini, tanya aja sono ke orang-orang kampung sebelah. Itu tuh ngomongnya kita aja bilang ini kan. Tanya aja sono sama RT 2 gitu. Maksudnya kan ini kan gaya bahasa gitu. Bukan maknanya RT 2 ya meskipun ada alaqah, ada RT 2 itu ya maksudnya ya penduduk RT 2 gitu kan. Nah, gitu. Jadi ada jalan tengahnya juga. Ya tapi nanti kita bahas. Hakikat yang urf tadi. Kenapa? Hakikat urf. Hakikat Yang urf maksudnya yang apa? Menurut adat kebiasaan. enggak, itu bukan uruf, uslub, gaya bahasa. Ya. Jadi salah satu gaya bahasa bahwa ya ini makanya majas itu jenisnya banyak. Majas itu jenisnya banyak. So nanti kita lanjut lagi ya. Sebenarnya ini sambil belajar balaghos ya. Nanti ada jenis-jenis majas. Iya, ini cuma satu kecil ya, satu dan lain hal satu kecil aja itu ya jadi banyak turunannya, ya jadi banyak. Kita belum pernah bahas di sini ya tentang balaghah ya. Sebenarnya ya itu sih kadang kita perlu juga ya. Ya seenggaknya kita tahulah nanti jenis-jenis majas itu apa aja. Baik, sampai sini dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.